Selanjutnya, saudara, menurut saksi, truk kontainer sebelum menabrak pemotor dan juga sejumlah orang sudah oleng dan sopir diduga tak bisa mengendalikan kendaraan karena remblong. Saksi juga menyebut sopir truk sudah diamankan agar tidak kena amukan massa. Ini si remblong loh dari arah sono, Pak. Ini dari arah Bekasi. Di arah Bekasi mau arah Pulau Gadung. Hah? Arah Bekasi mau arah ke Pulau Gadung mobilnya. Ya. Mobil kontainer dari sono udah mau jejak mobilnya. Terus Bang? Ya udah, terus tiba-tiba langsung ngantem tower sekolahan dulu nih SD, baru tower Telkom. Oke. Nah, kondisi jalan gimana, Mas? Lagi rame atau Kosong. kosong? Keadaan kosong. Bang, kalau untuk supir truknya sendiri gimana, Bang? Alhamdulillah, saya tadi dapat informasi ada kebetulan dari tentara Medan Satria, apa Babinsa apa sih nggak tahu. Alhamdulillah diamankan langsung. Diamankan. Atau dengan snack, Bang? Sementara ini Babinsa ini atau tentara ini menangani supirnya aja. Entah dia ada kenek atau enggak, belum tahu. Kalau dari keterangan. Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah video detik-detik tiang komunikasi roboh setelah ditabrak oleh truk. Itu dia, saudara, dari video amatir yang kami peroleh. Begitu banyak mobil yang macet di lokasi tersebut menunggu antrian arus lalu lintas. Dan begitu cepat kejadian, setelah truk menabrak tiang komunikasi, tiang tersebut langsung terjatuh. Dan akibatnya 10 korban tewas, 20 korban luka-luka. Seluruh korban saat ini berada di rumah sakit terdekat. Dan polisi juga saat ini juga masih berupaya untuk memindahkan tiang komunikasi. Begitu banyak pemotor yang melintas kawasan tersebut. Ini yang Anda saksikan, saudara, adalah gambar setelah tiang komunikasi roboh yang berada di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Di mana lokasi di sana berdekatan sekali dengan sekolah dasar serta permukiman dan juga toko-toko. Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat ini adalah jalan yang kerap dilalui oleh warga yang tinggal di Bekasi menuju ke Jakarta. Biasanya di jam berangkat kerja serta pulang kerja, jalan ini selalu macet dilintasi kendaraan. Dan untuk berbincang kembali terkait dengan truk tabrak tiang komunikasi, kita akan kembali bergabung dengan Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi. Bang Tigor, kalau misalnya kita lihat bersama, ini detik-detik tiang roboh begitu cepat terjadi. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Ya, jadi kalau saya lihat kan kondisinya berarti memang sebetulnya nggak layak juga ya tower BTS di situ gitu loh. Menurut Abang terlalu dekat dengan jalan kah, Bang? Ya, terlalu dekat, nggak layak gitu loh. Ya, itu berbahaya. Jadi ini juga harus dievaluasi Pemkot Bekasinya gitu loh. Kenapa kok bisa yang BTS dikasih izin di sana? Apakah dia tidak memperhitungkan masalah bahwa itu adalah daerah, itu udah mija ya, daerah milik jalan ya. Ditaruh untuk makanya dicek lagi gitu loh. Karena kan kok bisa nyelonong ke sana juga. Berarti kan memang harusnya kan dibuat ruang cukup bebas gitu ya dari resiko yang lain gitu dari di daerah milik jalan tadi gitu loh. Itu yang harus dilakukan. Tapi ini kan langsung ada BTS ya, kalau kejadian seperti ini jadi lebih berbahaya lagi. Ya. Nah, ini juga soal ya. Jadi ini juga harus bertanggung jawab pemilik towernya. Statement berbeda disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya tadi mengatakan bahwa ini bukan karena remblong, karena ada bekas rem di sana. Lalu tadi saksi juga menyebut ternyata ini sebelum menabrak truk sempat oleng, Bang. Oleng, iya kan? Betul. Dan ini dugaan para warga yang melihat bahwa truk oleng, dugaannya ada remblong di sana. Nah, sebenarnya yang Abang lihat seperti apa? Mengingat jalanan ini adalah jalanan yang tidak cukup lebar begitu, Bang. Ya, kalau misalnya Pak Dirlantas tadi Pak Latif bilang ada bekas rem atau telapak ban di jalan gitu ya, itu harus dilihat lagi. Apakah karena memang si pengemudi atau supir berusaha mengerem? Ya. Atau bisa juga karena zigzag. Zigzag itu kan berarti dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan kendaraan? Bisa jadi tadi yang saya bilang, muatan truk ini sudah berlebihan. Gitu. Okay. Karena dia sudah dirubah, gitu loh. Ya.
Itu. Jadi harus dilihat tuh, jangan juga cepat disimpulkan bahwa memang ada. Kita lihat lagi nanti. Nah, menurut saya ini KNKT harus turun nanti. Ya. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Ini harus turun untuk melihat betulkah memang ada rem gitu ya. Tapi kalau dia ada rem terus tapi itu bisa nyelonong ke tiang BTS tadi, tower BTS tadi, berarti memang ada soal juga pengemudinya dalam kondisi tidak siap juga. Begitu. Oke. Ketika kecelakaan terjadi, sopir langsung diamankan dari amukan massa oleh petugas dan juga warga di sana. Ini bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar, Bang. Bagaimana pertanggungjawaban yang bisa diterima para korban? Siapa sebenarnya yang bisa diminta pertanggungjawabannya ketika kecelakaan ini terjadi di jalan yang biasa dilintasi oleh warga, Bang? Ya, pertama memang pengemudi dan pemilik truknya. Ya, karena kita bisa mengatakan kejadian ini bisa jadi pertama karena pengemudinya lalai, ya tidak siap, tidak layak bekerja. Yang kedua bisa jadi juga karena kendaraannya tidak layak, gitu loh kan. Karena tadi pandangan sementara saya dari tayangan di Kompas TV, ini sudah dimensi overloading dan muatannya berat sekali. Ya. Ketiga, ini pengawasannya yang kurang. Ya harusnya itu kan jalan yang diatur bahwa pada jam tertentu tidak boleh ada truk lewat, kecuali ketika kalau kita bisa lihat di jalan jam 8 malam sampai jam 6 sore, 6 pagi baru boleh lewat. Berarti kenapa kok bisa lewat? Nah, dan juga kok ini kan truknya kelihatan betul sebetulnya. Tadi yang ketiga saya bilang sudah overdimensi, overloading. Terus juga ini plat nomor polisinya juga N. Ini kecurigaan awal harusnya diperiksa. Jadi nggak ada petugas di sana, petugas polisi maupun petugas dinas perhubungan Kota Bekasi. Jadi kalau kita lihat siapa yang bertanggung jawab, ya dari hal tadi keempat tadi yang saya sampaikan, ya, yang melakukan pelanggaran gitu dalam hal ini gitu, tidak bekerja dengan baik, ya tidak bekerja dengan baik ya tadi supirnya, pemilik truknya, makanya dicek dulu, nih truknya layak jalan tidak, selalu melakukan uji kir tidak secara rutin, ya nggak, untuk kelayakan kendaraan. Harusnya ada polisi, harusnya ada dinas perhubungan. Jadi setidaknya ini yang harus kita gali nanti. Tambah lagi yang tadi yang saya bilang, pemilik tiang BTS-nya dan Pemkot juga harus tanggung jawab. Kenapa kok ada tiang BTS di pinggir jalan? Iya. Ya, itu bahaya. Terus tadi Abang juga sempat menyebut bahwa KNKT harus turun tangan. Apa yang memang menjadi penyelidikan KNKT untuk kasus kecelakaan ini, Bang? KNKT untuk melihat sebetulnya kejadian ini sebetulnya apa yang menjadi penyebab atau latar belakangnya. Itu akan kelihatan oleh KNKT nanti. Karena tidak main-main begitu ya, Bang ya? Karena tidak main-main, korbannya begitu banyak, puluhan, 10 orang meninggal dunia. 30 orang loh. Satu saja kita harus hati-hati kan gitu kan. Ya. Dan ini kejadian yang sudah kedua, Reza, setelah yang di Harjamukti di Cibubur kemarin gitu kan. Ya. Yang truk di turunan tadi, yang traffic light yang nyelonong itu. Gitu, itu kan korbannya juga banyak. Kok ini diulangi lagi kejadiannya gitu loh, terjadi lagi gitu loh maksud saya. Itu artinya ini kan nggak petugasnya nggak belajar dari pengalaman gitu. Harusnya sejak kejadian pertama tempo hari dia sudah melakukan sistem perbaikan pengawasan di jalan raya. Ya tadi saya bilang itu harusnya nggak boleh lewat, kok bisa lewat? Itu pertanyaan, ya kok bisa lewat? Ya nggak mungkin berani lah supir truk kayak gitu besar lewat begitu aja. Itu kan mobil kecil biasa aja kelihatan, apalagi mobil truk sebesar itu kan. Ada apa nih? Ya saya sih menduga ada main juga dengan petugas gitu loh. Dia bisa lewat. Itu biasa banyak gitu loh di jalan raya. Ya, dengan mel-mel di pinggir jalan itu dengan petugas gitu loh. Sehingga dia bisa masuk ke area jalan tertentu yang sebetulnya dia tidak boleh. Gitu. Dan ini yang juga menjadi bahaya adalah tiang telekomunikasi berada di dekat pertokoan warga, bahkan sekolah dasar, Bang. Betul. Itu kan juga harus dievaluasi tuh, Reza. Kenapa bisa? Berarti ini juga ada permainan juga gitu loh dengan Pemkot Bekasi. Dugaan Abang ya? Dugaan saya seperti itu, karena fisiknya kan kelihatan. Resikonya, konsekuensinya Reza tadi kan. Dalam tayangan Kompas TV kan. Begitu rubuh, dia rubuhnya ke jalan. Langsung ke jalan. Dia kan langsung ke jalan. Dan dia posisinya kok bisa dijangkau oleh kendaraan yang alami kecelakaan. Itu juga persoalan yang harus dipertanyakan gitu loh. Jadi ini harus dievaluasi beberapa hal tadi yang kita bicarakan. Baik. Kita berharap bahwa penyelidikan juga terbuka sehingga masyarakat juga bisa menyaksikan bersama bahwa
kecelakaan ini banyak menewaskan 10 orang, 20 orang korban luka-luka. Bang Tigor, terima kasih banyak atas waktunya. Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi terkait dengan kecelakaan truk yang menabrak tiang telekomunikasi di Bekasi, Jawa Barat.